Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Sefaida Fenslitonga dari kelas 12 IPA 1 absen 26. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Kenapa dalam permainan sepak bola memerlukan taktik dan strategi? Karena ini digunakan untuk memasukkan bola ke gawang lawan ataupun mempertahankan gawang sendiri. Maka sebuah tim sepak bola harus memiliki sebuah taktik dan strategi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk yang pertama, yaitu pengertian. Di sini kita akan mengetahui apa itu taktik dan apa itu strategi. Nah, di sini ada dua kartu nih, ada kartu A dan juga kartu B. Kira-kira kita mau pilih yang mana dulu ya? Kita pilih kartu A dulu deh. Nah, di dalam kartu A terdapat pengertian taktik. Jadi, taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok, maupun tim untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Lalu kita buka kartu yang B. Di dalam kartu B ada pengertian mengenai strategi. Jadi, strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh pemain ataupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Nah, apa saja sih taktik dan strategi dalam permainan sepak bola? Jadi, taktik dan strategi dalam permainan sepak bola itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada taktik penyerangan, lalu ada taktik pertahanan, lalu ada taktik perorangan, lalu ada grup taktik, dan yang terakhir ada kolektif taktik. Kita akan masuk ke pengertian dari masing-masing taktik tersebut. Yang pertama yaitu taktik penyerangan. Pengertian dari taktik penyerangan adalah suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, ataupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan lawan agar dapat memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Yang kedua, taktik melakukan gerakan tersusun baik yang membawa bola maupun tidak, sehingga kita bisa memanfaatkan lebar lapangan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu taktik bermain ketat, di mana kita bisa jeli dalam melihat sebuah peluang. Yang kedua yaitu taktik pertahanan. Pengertian dari taktik pertahanan adalah suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu man to man, di mana setiap pemain membayangi satu lawan. Yang kedua ada zone marking, di mana setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Yang ketiga yaitu kombinasi, di mana taktik man to man dan zone marking dijadikan menjadi satu. Yang ketiga yaitu taktik perorangan. Taktik perorangan adalah siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Yang keempat yaitu ada grup taktik. Grup taktik adalah suatu siasat yang dijalankan 2 orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Yang kelima dan terakhir adalah kolektif taktik. Kolektif taktik adalah suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kolektif taktik ini yaitu ada 4.
Yang pertama, pelatih harus paham benar akan kemampuan para pemainnya sendiri dan calon lawan yang akan bertanding. Yang kedua yaitu ada pembagian tugas kepada pemainnya dalam menghadapi kesebelasan calon lawan, yang dimana pembagian tugas ini harus diuji terlebih dahulu saat latihan. Yang ketiga, harus mengetahui terlebih dahulu taktik yang biasanya digunakan oleh calon lawan. Yang keempat yaitu memperhatikan situasi penonton dan kondisi lapangan. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan agar taktik yang sudah dipersiapkan dengan baik dapat terlaksana juga dengan baik? Yang pertama yaitu teknik atau keterampilan. Sederhananya taktik yang dilakukan tidak mungkin dapat dikerjakan tanpa penguasaan teknik atau keterampilan yang baik. Yang artinya teknik dasar bermain bola harus dikuasai terlebih dahulu oleh pemain secara baik. Lalu yang kedua yaitu kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Taktik harus didasari dengan kondisi fisik yang baik, yaitu tentang dasar-dasar atletik, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Tanpa adanya hal tersebut, taktik yang diterapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga yaitu kecerdasan, daya ingat, dan mental yang baik. Untuk dapat menjalankan sebuah taktik secara baik, pemain harus ditunjang dengan kecerdasan, daya ingat untuk berpikir cepat dalam permainan. Di samping itu, mental yang kuat untuk tidak takut terhadap teror pemain lawan maupun penonton pun sangat penting. Keempat, pemain mengerti peraturan permainan. Supaya pemain dapat melaksanakan permainan dengan baik dan sportif, maka setiap pemain harus mengerti dan menguasai peraturan permainan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.